Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kemarin yang mana hadis terakhir? An Aisyah bukan? Sekarang An Aisyah. Hadis saya mana sekarang? Oh, anna Rasulullah. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba illal jannah. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Sakhr, ya, Abdurrahman bin Sakhr. Siapa itu? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi nama aslinya siapa? Abdurrahman. Dulu ketika masuk Islam, Abu Hurairah itu punya nama Abdus Syams, ya, hambanya matahari, karena orang musyrik. Kemudian setelah masuk Islam diganti sama Rasulullah. Apa itu? Abdurrahman, ya. Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama dua, Abdullah dan Abdurrahman. Itu yang paling cakep. Jadi kalau kita punya anak, ya namainlah tuh anak kita, kalau enggak Abdullah, Abdurrahman. Kalau enggak nama Nabi Muhammad, ya Ahmad gitu. Cuman sayang orang Betawi kalau manggil nama orang suka disingkat-singkat. Jadi yang tadinya khairul asma jadi hilang khairnya, tinggal asmanya doang. Ya, nama Abdullah cakep, hamba Allah, panggilnya Dul. Abdullah, ya. Namanya Abdurrahman, panggilnya Oman. Kan jadi hilang tuh Abdurrahmannya gitu ya. Bukan nggak boleh, bukan. Emang itu kebiasaan orang Betawi itu ya. Emang tabiatnya orang Betawi kalau manggil nama orang singkat-singkat. Ya, namanya Abdullah cakep, Abdullah tuh. Kebanggaan Pak kita kalau punya nama gelar Abdullah, kebanggaan. Ya. Makanya gelar kebanggaan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW itu senang sekali mengedepankan kalimat Abdullah. Ya, Subhanalladzi asra bi abdihi gitu. Ya. Nah, jadi kata hamba, abad ini kata yang luar biasa. Walaupun kalau kata kita abad di sini ya remeh, tapi Abdullah, hamba Allah, itu nama yang luar biasa. Diganti menjadi Abdurrahman, tuh ya. Nggak boleh Rahman doang, nggak boleh Pak. Ada orang namanya Rahman doang, haram, nggak boleh. Ya. Rahman gitu, nggak boleh. Ya. Ustadz gimana kalau kita punya teman namanya Rahman, suruh tambahin Abdu. Ya. Nah kalau kita manggil bagaimana Ustadz? Kita manggilnya Rahman doang, nggak pakai Abdu, nggak apa-apa, boleh. Tuh. Ya, jadi masalah panggilan ini ya penting hadirin, karena kalau dalam Islam nama itu penting, bukan yang penting punya nama. Kalau orang dulu wajar ya namanya orang dulu. Ada di sini nih di Mangga Besar itu Ragunan, seberang Gang Gotong Royong ada Gang Haji Betong namanya. Iya. Di Jagakarsa Serengseng ada namanya Gang Haji Lele namanya. Tuh bisa bayangin hadirin ketika namain anaknya gimana itu dulu.
Pak, anak kita udah lahir. Oh iya, namain dah Lele. Ada lagi orang dulu namanya Pengki, hadirin. Namanya apa tuh? Pengki. Ya, makanya kalau saya disuruh baca tahlil, saya paling males baca tawasul, baca Fatihah. Kenapa? Ntar ketemu nama-nama lucu tuh. Nah ini ya. Jadi nama itu penting. Kalau nggak penting, Rasul nggak mungkin ganti nama dari Abdul Syams menjadi Abdurrahman, nggak mungkin diganti. Ya. Nah, makanya boleh tuh kalau mau jadi ustadz mungkin namanya waktu dia itu Kristen Stephen, masuk Islam jadi ustadz, jangan Ustadz Stephen gitu, kurang cocok. Muhammad gitu ya, Ahmad tuh ya. Nah, berubah lagi menjadi panggilan kunyah Abu Hurairah. Ya. Ada salah satu pelajaran yang unik di dalam bahasa Arab. Jadi kalau nama ya, kayak asalnya kan Hurairah, asalnya Hirroh. Apa? Hirroh. Hirroh itu kucing. Ditambahin huruf ya, Hurairah. Itu hurufnya nambah apa ngurang? Nambah. Ya. Salman. Ya, saya tambahin pakai ya Sulaiman. Hurufnya nambah ngurang? Nambah. Hasan berapa huruf? 3 huruf. Saya tambahin ya Husain. Dalam bahasa Arab penambahan huruf ya dengan didomahkan huruf awalnya ya, Hamid menjadi Humaid, Hasan menjadi Husain, Salman menjadi Sulaiman, Hirrah menjadi Hurairah, itu namanya tasgir. Ya, amin namanya tasgir. Apa sih tasgir? Mengecilkan, jadi kecil. Ya. Jadi tadi asalnya Hasan besar dijadikan Husain, Hasan yang kecil gitu. Salman besar, Sulaiman Salman yang kecil. Nah ini kata ulama, kata Imam Al-Qushairi, tidak semua yang bertambah itu maknanya semakin besar. Ya, tidak semua bertambah itu menandakan orang itu semakin besar. Terkadang orang bertambah sesuatu yang dimilikinya malah menjadikan ia semakin kecil. Tuh kayak Hasan. Hasan kan besar, padahal 3 huruf. Ketika ditambahkan ya menjadi Husain, menjadi Hasan yang kecil. Sama kayak Hurairah, asalnya Hirrah kucing besar, ketika dipakein ya kucing kecil. Artinya apa? Jangan kita merasa bangga kalau kita bertambah sesuatu dari dunia. Bisa jadi pertambahan dunia kita justru bertambah kecil kita di pandangan Allah. Dan jangan sedih kalau kita berkurang sedikit dari harta kita. Karena bisa jadi berkurangnya sesuatu di sisi kita justru malah itu bertambah dekat kepada Allah. Ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Umumnya orang ketika ditambah diberikan nikmat dia akan merasa Tuhan sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Umumnya orang ketika dikurangin hartanya, ditahan hartanya sampai Allah, dia mengatakan Allah sedang menghinaku. Kala, enggak begitu. Ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin ya alhamdulillah punya mindset diajarin sama Allah, pokoknya kalau nambah jangan bangga, kalau kurang jangan sedih. Ya. Tapi kita apa? Ketika bertambah harta kita, kita wajib bersyukur. Ketika berkurang harta kita, kita wajib bersabar. Intinya itu, ya. Jadi kalau kita merasa berkurang, jangan sedih, Bu. Ya. Kalau kita merasa bertambah, jangan jumawa. Ya, tuh tadi Hurairah ya, asalnya bertambah tapi justru malah jadi berkurang secara makna gitu. Ya. Kemarin saya nonton film tentang Lamborghini, masya Allah luar biasa. Kita pengen lihat bagaimana orang sukses. Itu Lamborghini yang kita kenal, mobil sport zaman sekarang, mobilnya para sultan. Ternyata dulunya itu bukan produksi mobil, Bu.
Lamborghini produksi mobil truk karena si yang punya Lamborghini ini ownernya bapaknya petani. Karena pengen menyaingi Ferrari yang mobil paling cepat di zamannya, akhirnya dibikin juga mobil sport. Tapi ada tapinya. Di balik kesuksesan Lamborghini, dia banyak ya mengalami kerugian dan mengalami musibah yang begitu banyak. Istrinya meninggal dunia, ditinggal sama kawan-kawannya, ditinggal orang tuanya, ditinggal karyawan-karyawannya. Tuh. Artinya apa? Kadang Allah mengurangi kita di sisi yang ini, tapi melebihkan di sisi yang ini. Kita jangan melihat orang hanya sekedar suksesnya, tapi lihatlah sudah berapa banyak kesenangan waktu yang diambil dari orang ini. Itu ya. Makanya kalau kita cerita bagaimana suksesi imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya Pak nggak ada yang enak hidupnya. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika terjadi reshuffle menteri di zamannya nih ya. Tuh. Imam Abu Hanifah pengen dilantik menjadi menteri agama. Nih kalau zaman sekarang. Ya, kalau zaman kita kalau dilantik jadi menteri agama kira-kira girang apa girang? Ya, kalau bisa bikin status. Insya Allah saya amanah. Cia salam. Pengen dilantik jadi menteri agama. Abu Hanifah ogah. Kenapa ogah? Nggak mau. Kenapa? Takut nanti fatwanya bertentangan dengan keinginan penguasa. Kan beresiko, bener gak? Kita ini sebagai orang yang berdiri di Kementerian Agama, ya mau nggak mau ngikutin penguasa. Kalau bisa cariin dalil yang bolehin, begitu kan ya? Bukan dalil yang nggak ngebolehin tuh, justru cari stat yang ngebolehin. Masa kitab setebal begini kagak ada apa yang ngebolehin, kan begitu? Dia nggak mau, akhirnya apa? Dicambuk, dihukum sampai meninggal dunia. Enak gak hidupnya? Imam Malik pun sama. Dilarang menyampaikan satu hadis yang menyinggung penguasa. Imam Malik tetap sabar. Beliau sampaikan karena ini hadis Nabi, nggak boleh tahan-tahan. Ilmu nggak boleh tutup-tutupin. Disampaikan, dipanggil, dipecut, dicambuk. Bahkan ada yang mengatakan ditarik tangannya sampai putus. Itu Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i? Karena berseberangan dengan mazhab sebagian orang, mereka dengki dengan Imam Syafi'i karena muridnya semakin banyak. Akhirnya mereka ini yang dengki dengan Imam Syafi'i, gebugin Imam Syafi'i, digebugin hadirin, sampai beliau menderita penyakit wasir. Tahu penyakit wasir? Ambeien. Ambeien kalau masih duduk miring begini enak, masih mending. Imam Syafi'i setiap mengajar selalu menaruh baskom di bawah bangkunya karena setiap mengajar menetes darah dari celananya. Kira-kira enak gak? Gak enak. Imam Ahmad gara-gara mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dipenjara, dicambuk sampai meninggal dunia gara-gara sakit di penjaranya. Nah baik, dari 4 mazhab yang kita kenal sampai sekarang namanya masih ada, hidupnya enak-enakan apa susah? Susah. Ada yang diambil oleh Allah, waktunya, kesenangannya, tapi mereka sampai sekarang namanya masih harum dikenang disebut orang. Ya. Jadi nggak ada orang sukses, orang besar kecuali pengorbanannya besar. Ya. Sahabat 4 khulafaur rasyidin yang kalau setiap Jumat kita baca, wardallahumma anil arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. 4 ini kagak ada sama sekali nih orang yang enak-enakan. Abu Bakar Siddiq meninggal diapain? Diracun. Umar bin Khattab meninggal ditusuk. Utsman bin Affan ditikam lagi baca Quran. Ali bin Abi Thalib dipanah sampai meninggal. Mana di antara 4 yang meninggalnya di kasur doang tenang begitu? Nggak ada. Ya. Jadi jangan kita kira orang yang besar itu bisa mendapatkan kebesarannya tanpa pengorbanan, tanpa kesah. Makanya pesan Allah dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau, ada gak wa tawasau bisyukri gitu? Enggak, cuman bil haqi wa tawasau bis sabr gitu. Karena untuk menyampaikan yang hak
kita harus apa? Bersabar. Itu ya. Berat Pak, jadi orang-orang besar berat. Udah kita ngajar di At-Taubah aja enak gitu ya. Kalau kita ngajar tuh nggak ada yang mewaspadain, nggak ada intelnya, nggak ada yang ngawasin. Itu alhamdulillah. Tuh jangan pengen jadi menteri dah, udah enak jadi gini orang biasa aja ya. Tuh ya. Baik, itu Abu Hurairah ya. Beliau berkata, anna Rasulullah, bahwa baginda Rasul pernah bersabda. Apa kata Rasul? Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Nah jadi hadirin, di zaman Nabi melarang umatnya untuk menulis apa yang disampaikan Nabi, tapi cukup tulislah Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya Nabi bilang qalallahu ta'ala, itu ditulis sama mereka Al-Quran. Nah tapi nanti ada sesuatu yang turun lewat Nabi daripada firman Allah, namanya hadis qudsi ya. Firman Allah cuman lewat Nabi, lafaznya, kata-katanya kata-kata Nabi ya, namanya hadis qudsi. Tuh. Apa disampaikan dalam hadis qudsi? Mali abdil mu'min, tidaklah ya ada pada seorang hambaku yang mukmin jazaun, satu balasan, idza qabattu safiyahu, apabila aku mengambil kekasihnya, min ahli dunya, daripada penghuni dunia, summa ihtasabahu, kemudian dia ikhlas, dia merelakan, mengharapkan keridhaan Allah, illal jannah, melainkan balasannya adalah surga. Ya ini ya merupakan satu motivasi, satu anjuran dari Allah buat kita hadirin. Ini kalau diambil salah seseorang, orang yang kita kasihi, maka kita dituntut untuk bersabar itu. Ya. Ini memang berat. Ya. Kalau kita punya tetangga meninggal, ya. Kita punya tetangga meninggal, apakah kita mendapatkan pahala gara-gara tetangga kita meninggal? Enggak. Tetangga ya, mau meninggal kek, mau pergi kek, mau hidup lagi kek, terserah, namanya tetangga, betul-betul. Tapi kalau yang meninggal ini keluarga, saudara, kekasih, istri, anak, kira-kira sedih nggak? Kesedihan hamba itulah yang akan dibalas oleh Allah. Ya. Berarti kalau seandainya patokannya sedih, tetangga meninggal, kalau kita sedih pun apa tuh? Dibalas sama Allah. Ya. Jadi bukan perkara siapa orang itu, bukan. Walaupun mungkin orang tua, tapi nggak pernah pulang. Istilah katanya kalau orang mari bilang Bang Toyib, ya. Pulangnya man lebaran doang. Ya, ninggalin anak, ninggalin istri, nggak dikasih nafkah, terus datang kabar bapaknya meninggal, orang model begitu, sedih nggak Bu kira-kira? Kagak dah, boro-boro sedih, dia nggak pernah mikirin kita. Nah berarti ditinggal suami kayak begitu, balasannya bukan surga, bukan. Kenapa? Nggak ada perasaan sad. Jadi yang menjadi patokan tuh bukannya masalah siapa itu orang, bukan. Makanya dikatakan dalam hadis Sofiyahu, tuh apa? Sofiyah. Ini nama cakep hadirin, kalau mau namain anak namanya Sofiyah, cakep. Nama istri Nabi Sofiyah binti Huyai. Cuman di orang Betawi namanya Sofia, dipanggil Encop hadirin. Cakep-cakep Sofia, panggil Encop. Bagus sih, bagus. Ya. Encop juga bagus, namanya orang Betawi itu. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya anak atau kita punya orang tua nggak pernah ketemu, terus meninggal dunia kita nggak sedih, maka nggak ada balasan. Ya. Jadi yang menjadi patokan apa tadi tuh? Sedihnya. Nah di saat orang itu sedih, merasa terpukul, kemudian dia bersabar, nah disitulah letak ganjarannya. Ya. Ya jadi patokannya bukan masalah apa tuh, bukan masalah itu yang meninggal siapa kita, bukan. Itu. Sedihnya itu. Dan ternyata luar biasa hadirin, Allah mengampuni setiap orang mukmin yang merasa sedih, tapi dia itu bersabar tuh ya.
Karena memang berat hadirin, jangankan kita, semua orang soleh, Nabi sendiri pun ditinggal anaknya, nangis gak? Nangis. Ya, boleh nangis. Ditinggal sahabatnya, nangis gak? Nangis Nabi. Ngelihat orang kafir meninggal dalam kondisi kafir, belum masuk Islam, nangis gak? Nangis. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi cinta dengan mereka. Dan cinta menghendaki adanya tangisan ketika kita ditinggalkan. Tapi yang gak boleh adalah kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tuh ya. Makanya nih kemarin kita ngaji tuh di potlot, di antara kata-kata yang diajarkan setan adalah kalau seandainya. Itu kata-kata setan, Bu. Contoh ya, ada ibu nih punya suami, suaminya polisi, PNS, udah punya pangkat, gajinya gede, istrinya ibu rumah tangga. Ketika suaminya meninggal, hidupnya susah, ya, nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya gaji bulanan sebagainya. Ibunya bilang begini sama anaknya, nak, seandainya bapak masih hidup, nah gitu tuh, hati-hati. Itu omongan setan. Emang kalau bapaknya meninggal, Allah meninggal? Kan nggak meninggal, betul. La ta'khudhuhu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ya. Jumat lalu kalau nggak salah ya, saya khutbah di sini, saya bahas tentang ayat kursi. Kenapa sih Nabi menganjurkan kita habis sholat ayat kursi, habis sholat ayat kursi? Kenapa? Biar kita ingat Allah Tuhan kita Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha ngurusin kita. Suami meninggal, masih ada Allah. Abah meninggal, masih ada Allah. Bahkan ada seorang ulama namanya Al-Imam, ya, Al-Imam Allah masalah. Pokoknya seorang wali bin auliaillah, ya. Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam suatu hari pengen pergi haji. Ya. Kalau zaman dulu di Baghdad, ame Mekah kan jauh, ongkosnya juga gede. Bukan cuma pergi ongkos, ninggalin duit buat istri juga wajib. Lantas digalau pengen pergi haji, tapi duit cuma cukup buat ongkos, tapi nggak tahu ntar di rumah makan apa. Dan ulama kalau udah pergi haji kadang Pak nggak kayak kita. Kalau kita 40 hari doang, atau yang disebut dengan arba'in. Di waktu zaman dulu enggak, setahun 2 tahun, bahkan oleh orang-orang Jawa pergi ke sono. Ya. Itu kalau orang udah pada lupa baru dipulang tuh ya. Orang udah pada apa tuh? Lupa baru dipulang. Iya, gue punya suami, laki gue baru pulang tuh. Kalau zaman sekarang enggak, orang masih ingat. Ya, tuh. Nah, jadi pengen berangkat, cuman yang dikhawatirkan keluarganya. Ntar anak makan apa, istri gimana. Lantas sang anak bilang sama abaknya, "Mbak, jangan khawatir, Mbak. Abak pergi, Allah masih hidup dan ngasih makan kita." Tuh. Ibunya denger tuh, oh iya bener juga ente nak, ya pinter juga lu tong ya. Udah dah, abang berangkat dah, nggak apa-apa, tenang bang. Ya. Subhanallah, bener tuh. Berangkat itu suami Hatim Al-Asam, keluarganya kesusahan. Tetangganya sampai ngomongin, "Po, lu mau aja ditinggal laki lu haji, lu nggak dikasih papaan." Tuh, ya. Ingat, istri yang hebat nih kayak istri dia. Apa katanya? Kata istrinya, "Telah pergi orang yang memakan rezeki dan tetap bersama kami zat yang memberi rezeki." Ternyata suami juga sama kayak kita, statusnya makan rezeki. Dia pergi mah nggak apa-apa. Yang penting yang maha ngasih rezeki masih hidup. Ya, huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun, nggak pernah kena ngantuk apalagi tidur tuh Allah. Kalau kita nih bergantung ame orang kaya, abang kita kali itu saudara kita, abang kita saudara kita yang kaya kadang ngantuk kadang tidur, di WhatsApp kagak dibales, betul. Apalagi kita WhatsApp, "Bang, tolongin bang, minjem 30 juta, anak-anak ketangkep bang." Terus kemudian abang kita yang kita WhatsApp checklist 1. Bisa nggak nolongin kita? Kenapa nggak nolongin? WA-nya mati, tidur tengah malam. Coba kalau kita ketuk pintunya Allah, hidup gak Allah? Melek gak Allah? Mawasin kita gak? Tuh. Ya.
Makanya apapun kalau kita minta tolong jangan langsung ke makhluk dulu, tapi gelar sejadah dulu, sholat sunnah 2 rakaat, wasta'inu bisobri wassalah. Jangan panik dulu. Ini kita mohon maaf ya, kadang-kadang panik sih. Diteleponnya ame orang, Pak, ya, anak bapak sekarang di kantor polisi. Wah, anak saya siapa? Yang Agus. Iya betul Agus. Padahal mah itu tebak-tebak doang dia. Iya betul Agus. Anak bapak kami tahan karena anak bapak begini gini. Yo, gimana Pak? Gimana? Yaudah bapak kalau memang pengen anak bapak bebas, sekarang bapak ke ATM. Oh iya siap. Panik dia. Langsung pergi ke ATM. Habis pergi ke ATM, yaudah Pak, bapak sekarang transfer 50 juta ke rekening ini. Nanti anak bapak kami antarkan. Karena panik langsung transfer. Coba kalau Pak bentar Pak ya, saya sholat sunnah dulu bentar. Sholat sunnah dulu tuh. Selesai salam, hatinya tenang. Nah, nggak panik di WhatsApp Gus, ente di mana? Wah, nih di warkop Pak lagi ngopi. Wah, penipuan. Tuh, selamat gak? Nggak panik hadirin. Makanya kepanikan itu yang membuat orang nggak sehat berpikirnya. Ya. Makanya kalau kita ada apa-apa, Allah dulu kita pinta. Ya. Allah dulu ya, yang kita adukan masalah kita. Jangan panik langsung daftar kredivo langsung. Aku laku. Limit 20 juta. Berarti download 2 aplikasi itu. Gue 10 jutanya minjem sama Paras tolong itu. Nah, ini repot ini. Ya, kata Paras, gue juga punya utang gitu. Ya, lama lah gitu. Allah ya. Nah, jadi itu ya, demikian. Nah, ini hadirin rahimakumullah tadi ya. Itulah hadis bahwasanya orang yang kena musibah dipanggil keluarganya maka dia dapat balasan surga. Maka dalam hadis siapa orang yang punya 2 anak perempuan atau 2 anak dipanggil Allah 1-2 jaminannya surga. Ya. Walaupun orang maksiat tapi nanti di hari kiamat indikasi kuat dia diampunin sama Allah selama dia masih Islam tuh. Kenapa? Orang ditinggal anak 1 aja sedih nggak? Lah bagaimana anak 2? Ya. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bukan 2 tapi 3. Tapi intinya apa? Ditinggal anak adalah hal yang sangat sedih. Makanya kalau kita punya keturunan, punya anak meninggal dunia dan kita sedih, itu, ya, itu akan menyebabkan kita diampuni Allah. Tapi ditinggal anak kita nggak sedih, nggak. Ya. Ditinggal anak nggak sedih, nggak dapat. Kok nggak dapat Ustaz? Kan katanya 2 ini. Patokannya bukan anak. Maaf kata ya, ada gak emak yang bunuh anaknya? Berarti dia dapat gak tuh? Nggak dapat. Ya. Kenapa Ustaz kok ada emak ngebunuh anaknya hadirin? Allah ketika hambanya menjalankan ibadah dengan benar maka dia akan dapat pahala yang besar. Contoh orang hamil normal. Ame hamil di luar nikah, maaf, nauzubillah min. Hamil normal, ame hamil di luar nikah, beratan mana? Normal. Bahkan kadang yang hamil di luar nikah itu digugurin aja nggak bisa. Dia kerja, bahkan ada saya pernah lihat ada orang nauzubillah nih, wallahu alam dia apa ya hamilnya, dia ambil ngenek kopaja zaman dulu tuh. Lagi hamil sambil ngenek kan. Kalau dia turun nggak tuh kandungan? Itu kenapa kok bisa kuat banget kandungan? Kadang-kadang orang yang normal nih naik tangga bolak-balik keguguran. Cuman gara-gara sering jalan keguguran, kerja capek keguguran. Sedangkan yang nggak normal, yang by accident, ngapain aja nggak keguguran. Kenapa hadirin tuh? Karena dibalik capeknya orang yang hamil normal dia dapat pahala tuh. Sakitnya dapat pahala. Tiap detik, tiap saat dapat pahala. Bahkan seorang wali pernah mengkasyaf seorang di sekitar Ka'bah, dilihatnya ada orang kok makom kewaliannya tinggi banget ini. Dicari di makom kewalian enggak ketemu. Ternyata pas dilihat ternyata ini orang lagi hamil. Ya. Orang hamil tuh itu orang luar biasa, itu dahsyat. Nah, ketika lahiran orang yang hamilnya di luar nikah, mudah apa gampang? Mudah apa susah? Mudah, gampang. Kadang masih di mobil udah keluar. Kadang di WC keluar. Lagi nongkrong keluar. Allah. Coba lihat yang normal.
Susah. Pembukaan 1 dulu kan ya. Pembukaan 2. Bahkan kadang sampai pembukaan majelis belum buka-buka juga tuh. Nungguin kapan nih lahir, ada yang seminggu pembukaan seminggu. Allahu Akbar. Ya. Itu dibalik dia melahirkan ada pahala jihad tuh, subhanallah. Nah makanya tadi Pak, kita punya istri, punya anak, kalau kita urusin dan kita sedih, itu pahalanya gede banget. Lain sama yang kita lepas. Baru punya anak brojol kasih orang, beranak brojol kasih orang, meninggal nggak jadi hitungan. Kenapa nggak sedih, nggak ngerasa ngurusin? Bisa dipahami? Itu ya. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taun. Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul tentang penyakit taun. Nah, kalau sekarang bukan taun dah. Ya, kalau sekarang mungkin semacam virus ya. Yang lagi rame belum lama ya Covid ya. Tuh. Bagaimana masalah taun? Sama dengan Covid. Fa akhbaraha, maka beliau mengabarkan annahu kana adzaban, bahwasanya taun adalah azab yang Allah utus kepada orang yang Allah kehendaki. Ingat, musibah, penyakit itu hanya kena kepada orang yang Allah kehendaki. Namanya musibah. Secara bahasa musibah asalnya asoba, yusibu, isobah. Maknanya kena dengan tepat. Maka dinamakan musibah ketika itu musibah kena tepat ke orang yang Allah kehendaki. Maka unik, kalau kita berada di sekitar orang yang sedang sakit, itu virus pilih-pilih. Nggak semuanya kena kan? Kenapa? Karena memang musibah itu menimpa pada orang yang tepat. Maka kalau emang kita nggak kena musibah, berarti emang bukan rezeki kita, bukan musibah kita. Tuh. Maka jangan takut sama musibah, jangan dihindari. Ya, ini banyak orang sekarang menghindari musibah. Musibah nggak bisa dihindari. Alladzina iza asobathum musibatum qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin tuh waktu ada truk gede tuh ya, yang nabrak, korban berapa orang tuh? 36 apa 37 gitu ya. Pokoknya banyak dah korbannya. Saya mau tanya, yang ketabrak, naudzubillah min dzalik, itu yang ketabrak tahu nggak bakal ketabrak? Nggak tahu. Kok bisa kena? Ya emang musibah. Makanya nggak ada orang yang bisa menghindari musibah kecuali itu orang hanya bisa bersabar. Jadi kita jangan lari dari musibah, hadapin aja musibah, minta perlindungan sama Allah, dan jangan merasa kuat hadirin. Jangan pernah merasa kuat ketika kena musibah. Kenapa? Analoginya begini. Kita ngeliat maling nih, kita gebukin maling. Buk, selesai digebukin, dia bilang kuat. Kira-kira kita gebukin lagi gak? Masih kuat, gebukin lagi gak? Itu maling tuh. Sama hamba kalau kena musibah jangan sok-sok kuat. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Oh gitu, siap kata Allah. Anda kasih musibah lagi. Oh, kena musibah. Ya Allah, kuatkan saya Allah. Siap, saya kuatkan. Makanya kalau orang sering kena musibah, biasanya sering minta kuat. Lah bukan mintanya kuat. Ya, bener gak? Mintanya kuat. Allah kasih musibah biar makin kuat. Orang main silat nih, tangannya dipukul, tuk, ditangkis terus, lama-lama kuat gak? Kuat. Ya. Makanya kalau kita kena musibah jangan minta kuat. Ya Allah, minta afiat, minta selamat. Itu mintanya, jangan minta kuat ya. Makin kuat makin diapain? Makin digebuk sama Allah tuh ya. Ya, ada orang ngadu, Ustadz, kok saya bingung ya, hidup saya musibah mulu. Emang ente doa apa? Ya Allah kasih saya sabar. Iya dikasih sabar, dikasih apa tuh? Musibah ya. Jadi ganti-ganti. Jadikanlah saya orang yang banyak bersyukur. Maka dikasihnya apa? Nikmat tuh ya. Sepele tapi penting hadirin. Ini sepele banget ini. Ya, jangan salah ya. Kita sering mendapatkan sesuatu itu lantaran kemakan omongan. Makanya bahaya ini omongan. Ya, tenang, gua mah kuat gitu ya. Contoh, ada orang nih nongkrong ame tukang
maksiat, ame tukang apa itu? Tukang main judi, QQ ya. Dibilangin sama temennya, lu jangan main sama dia. Lu kalau main mulu sama orang begitu, entar nular. Tenang, gua kuat gitu. Nggak lama main dia. Lagi digantungin sendal di sini tuh. Itulah kesombongan orang kemakan ame omongan. Makanya bilang insya Allah, bilangnya apa? Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah. Jangan memastikan apa yang belum dipastiin sama Allah. Maka tadi itu ya, Allah menimpa azab kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan itu sebagai rahmat buat orang mukmin. Ingat, sakit buat orang mukmin rahmat, buat orang kafir azab. Ya. Kenapa? Orang mukmin setiap sakit, setiap detik malaikat doain minta ampun buat dia. Setiap saat Allah angkat derajatnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Orang bisa saja ibadah dengan sholat, tahajud, puasa, sedekah, dia bisa naik dengan syarat ikhlas. Ikhlas. Kalau dia sholat, ibadah, tahajud, puasa enggak ikhlas, enggak naik-naik makomnya. Tapi orang yang kena musibah, orang yang kena sakit, dia enggak perlu tuh ikhlas, langsung naik makomnya. Kenapa? Orang ibadah yang paling mudah dan gampang itu kan sakit. Enggak pakai rukun, enggak pakai apa tuh? Syarat. Orang kalau sakit pakai rukun, pakai syarat gak? Cuman satu syaratnya sabar. Tuh, langsung naik, otomatis. Makanya dikatakan oleh para guru kita, berapa banyak orang jadi wali bukan karena ibadahnya, tapi karena sabar dengan musibah. Coba kita lihat tadi ya, imam yang 4 tadi. Itu jadi wali karena apa? Karena sabar. Khulafaur Rasyidin karena sabar. Dibilang ibadah jangan ditanya mereka semua, ibadahnya luar biasa. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita katakan wali kutub di zamannya itu mengatakan, saya bisa sampai ke sini bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan. Ya, tapi karena akhlak termasuk akhlak sabar. Itu ya. Nah, begitu hadirin. Falaisa min abdin yaqau fit taun fayamkus fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka tidak ada seorang hamba yang kena penyakit taun yang menular tadi, tidaklah dia berdiam di satu negeri karena sabar mengharapkan ridha Allah dan dia tahu bahwasanya ketimpa itu karena Allah Ta'ala telah menetapkannya, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Padahal nggak perang, cuman kena penyakit, tapi dia sabar, dia nggak keluar dari kotanya ini. Nah, sehingga ada anjuran ketika ada orang kena wabah, nggak boleh keluar kota, nggak boleh keluar rumah, itu anjurannya. Jangan begini, oh tenang, penyakit kan di tangan Allah, dikeluar nggak pakai masker, ya, bahkan sama orang salaman semua disalamin, itu bisa nular hadirin, ya tuh. Makanya kalau kita kena penyakit kayak penyakit menular, kalau bisa jaga diri. Kalau kita tinggal di komplek jangan keluar dulu, takut nular. Kecuali yang wajib kayak sholat Jumat tuh ya. Tapi kalau seandainya penyakitnya sangat-sangat parah, apalagi kayak TB, ya. Penyakit TB kan parah tuh, bisa nular tuh. Nah, itu kalau bisa jangan sampai kita sembarangan sama orang. Gelas orang kita minum jangan. Harus punya gelas sendiri, sendok sendiri dan sebagainya. Itu ikhtiar. Kalau seandainya mati maka dapat pahala apa? Syahid. Tuh ya. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab pengen masuk kota Palestina pada saat itu, udah sampai depan kotanya, ternyata di sana lagi kena taun. Lantas kata Sayyidina Umar, ya, ayo kita masuk. Sebagian bilang, oh jangan, di sana lagi kena taun. Oh gitu. Nah, salah seorang sahabat berkata, ya Umar, saya pernah dengar hadis dari Nabi, kalau suatu kaum kena suatu penyakit menular, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan ke dalam. Ya, atau protes tadi, enak aja kalau kita emang kena sakit bakal kena, kalau enggak ya enggak, takdir Allah begitu. Jangan takut sama takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, enggak begitu pemahamannya. Kita berpindah dari takdir Allah yang ini ke takdir Allah yang lain. Ya. Jadi jangan mengatakan kita hidup susah padahal malas nggak mau kerja, itu takdir Allah. Jangan katakan takdir Allah. Ya, kita harus pindah dari takdir Allah yang susah karena malas menjadi takdir Allah yang rajin dan sukses gitu.
Ya, kadang-kadang kan kita gitu ya bilang, ini mah takdir Allah, emang saya keturunan orang susah, uratnya urat-urat orang susah, malas dan sebagainya, nggak bisa. Ya, setiap orang dikasih potensi untuk menjadi orang sukses kalau dia mau. Apa ciri orang sukses? Pagi bangun tuh, pagi bangun, sholat subuh berjamaah, pagi nyari duit tuh ciri orang sukses. Kecuali dia satpam sip 3 kan gitu ya, nggak mungkin tuh. Pagi biasa tidur, emang kerjaannya pagi tidur, malam jaga dan sebagainya tuh. Ciri orang sukses apa yang kedua? Bakti sama orang tua. Nggak mungkin orang punya masalah sama orang tua hidupnya berkah, nggak mungkin. Yang ketiga kalau mau sukses, bakti sama guru, khidmah kepada guru, insya Allah hidupnya sukses. Yang keempat, tinggalkan segala jenis maksiat. Itu. Kenapa? Kok maksiat menghambat rezeki? Bukan menghambat rezeki dalam arti nggak dapat rezeki itu orang, enggak. Ketika ada orang maksiat, Allah takut ngasih dia rezeki, karena kalau dia dikasih rezeki dia pakai buat maksiat, maka Allah tahan rezekinya. Entar kalau ente sudah mulai bener, baru dikucurin sama Allah. Itu ya. Nah, jadi kalau orang banyak mengerjakan maksiat, maka rezekinya pun akan susah. Tuh ya. Dikatakan di sini bukan hanya orang yang kena penyakit taun, tapi orang yang dapat pahala jihad adalah al-gharik, orang yang tenggelam. Ya. Belum lama tuh yang di mana tuh? Danau Toba kalau nggak salah ya, yang ada orang naik perahu, naik kapal, tenggelam, nah itu syahid itu pahalanya. Termasuk syahid tadi orang yang kena penyakit taun, yang kedua orang yang tenggelam, begitupun orang yang melahirkan. Ya lagi melahirkan pendarahan tuh. Sampai darahnya habis meninggal dunia, itu juga sama, matinya mati syahid. Cuman namanya kata ulama fikih bukan syahid dunia wal akhirat, tapi namanya syahidul akhirah. Dia syahid secara akhirat tapi tidak syahid secara dunia. Maka hukumnya adalah dia disolatkan, dimandikan, dikafankan normal. Tapi kalau orang perang fisabilillah kayak sahabat Nabi, itu syahid dunia, syahid akhirat, maka orang tersebut ya nggak perlu orang tersebut dikafankan, cukup dikuburkan saja. Karena apa tadi itu? Syahid dunia wal akhirat tuh ya. Nah pertanyaannya, kalau anak kecil meninggal, ya anak kecil meninggal. Kadang ada orang anak kecil meninggal ditahlilin, perlu nggak anak kecil ditahlilin? Nggak perlu, anak kecil nggak butuh ditahlilin, justru gitu yang butuh mereka. Ingat tuh ya, jangan habisin duit buat bikin tahlil anak kecil kecuali anak kecilnya udah balik, udah punya amal sendiri, nah baru tuh. Tapi kalau mereka masih 5 tahun, 6 tahun nggak perlu. Kenapa? Mereka udah pasti masuk surga, bahkan jadi tabungan kita di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah sirril Fatihah. Karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.